yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul, juga yang saya hormati para bapak ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah mudah-mudahan dan mendapatkan berkah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita semuanya bisa terkumpul bersama-sama, yaitu untuk mengikuti tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan tugas dari saya selaku guru penggerak angkatan 11 ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan budaya positif ini di sekolah dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dilimpahkan kepada sahabat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya maksud kami mengumpulkan Bapak Ibu sekalian di sini tiada lain yaitu hanyalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya susun ya. Tentunya kita sudah mengenal, pasti Bapak Ibu sudah ada yang tahu tentang budaya positif itu apa. Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Oke, silakan Bu Sena. Dihidupkan dulu ya, hidupkan. Baik, menurut saya budaya positif itu bisa budaya yang kita lakukan di sekolah. Misalkan kita datang tepat waktu di sekolah, disiplin lah seperti itu. Kemudian mengajarkan anak-anak untuk melakukan memberikan contoh cara mengambil misalkan dengan tangan kanan seperti itu. Oke, betul sekali Bu Sina. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin ada dari Bapak Ibu lagi yang mau berpendapat tentang budaya positif itu apa, agar kita itu merasa terlebih dahulu ya, bisa kita tahu seperti itu. Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan Pak Inati mungkin. Oh bisa. Baik, menurut saya salah satu budaya positif yang ada di sekolah yaitu seperti penerapan 5S, 4S dan SS yang lain gitu. Yang biasanya seperti senyum, sapa, salam, santun, 4S. Oke, terima kasih Bapak Inati. Itu merupakan budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi namanya juga budaya. Budaya itu adalah suatu yang sering kita lakukan di sekolah. Ya, sedangkan yang positif itu adalah hal-hal yang baik yang bisa membuat semua siswa nyaman dan aman tinggal di sekolah. Itu gambaran sedikit tentang budaya positif. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ya. Oke, sebelum saya melanjutkan pada sesi berikutnya, maka kita buat kesepakatan dulu. Kenapa kita harus buat kesepakatan? Agar acara kita
Ini yang saya buat berdasarkan modul yang akan saya sampaikan ini sekitar 20 menit ya Bapak Ibu. Jika usah panjang-panjang, yang penting kita nanti serapi seperti itu. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu bisa juga menyampaikan aspirasi serta solusi untuk menerapkan budaya positif ini. Dan yang terakhir nanti Bapak Ibu bisa memberikan refleksi terhadap kegiatan yang telah kita lakukan. Baik Bapak Ibu, bagaimana tentang kesepakatan ini? Apakah mau ditambah atau sudah sesuai dengan pikiran Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, kalau sudah, ini saya akan lanjutkan. Kenapa saya itu membuat kesepakatan ini? Karena ini merupakan contoh ya Bapak Ibu dari budaya positif. Setiap kita masuk ke kelas, sebenarnya sebelum pembelajaran itu dimulai, Bapak Ibu juga harus membuat kesepakatan dengan siswa. Kenapa? Agar siswa itu merasa aman, nyaman, sesuai dengan pikiran yang ada pada diri siswa. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Oke, mari kita di sini hadir seutuhnya. Artinya Bapak Ibu harus betul-betul menyimak dengan baik. Jangan sampai raganya ada di sini, tapi jiwanya ada di luar seperti itu. Artinya melamanya tidak boleh. Kita harus fokus agar kita mendapatkan ilmu yang baik seperti itu. Tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak sesuai dengan dalam diri kita. Hadir seutuhnya di dalam ruang ini. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Budaya positif. Jadi di sini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu ada sekitar 5 materi nanti yang akan saya sampaikan ya. Budaya positif di dalamnya itu ada 5 poin yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua yaitu teori motivasi hubungan dan penghargaan restitusi keyakinan kelas, dan yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu restitusi semi juga restitusi. Jadi 5 komponen ini nanti yang akan saya sampaikan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Sebelum melanjut pada budaya positif, maka kita harus mengenali dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Kira-kira di sini adakah Bapak Ibu yang sudah mengenal tentang pembelajaran dengan paradigma baru itu? Ada yang sudah kenal? Atau Bapak Ibu sudah pernah membaca di PMM ataupun di media lainnya tentang pembelajaran dengan paradigma baru? Mungkin ada yang mau berpendapat? Silakan Bapak Ibu. Pembelajaran yang bersifat pada siswa dan siswa. Oke, ini pembelajaran yang bersifat pada siswa. Dalam artian pembelajaran yang berterusan pada peserta didik. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik bisa memenuhi kebutuhannya dalam kelas berdasarkan tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi. Ini merupakan pembelajaran paradigma baru. Ada juga istilah baru dalam paradigma baru ini Bapak Ibu. Ada juga student center, ada juga teacher center. Apa itu student center? Apa juga teacher center? Lebih baik yang mana kira-kira menurut Bapak Ibu? Antara teacher center dan juga student center. Kira-kira yang mana? Lebih baik? Oh iya, lebih baik student center. Student center itu artinya Bapak Ibu, kita itu mengajar lebih fokus pada siswa, memberikan waktu pada siswa untuk berdiskusi, untuk mengalah seperti itu. Kalau teacher center itu adalah guru yang lebih aktif, memberikan semua materi. Murid hanya menjadi pemirsa dan penyimak seperti itu, sehingga murid tidak merasa diberi waktu untuk berargumen seperti itu. Itu kalau menurut saya model pembelajaran all atau
Kalau pembelajaran skill center ini kita lakukan di kelas, maka apa yang akan terjadi? Tujuannya yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adakah yang tahu profil pelajar Pancasila? Ini profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tujuannya seperti itu. Dan yang kedua yaitu mandiri, dan yang ketiga yaitu berkebinekaan global, gotong royong, dan juga bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu kreatif. Ini tujuan utama dari pembelajaran paradigma baru, agar siswa memiliki 6 komponen dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah kita bisa menciptakan murid yang mandiri, kreatif, dan juga bisa bergotong royong. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Kadang Bapak Ibu guru itu terjadi kesalahpahaman terhadap fungsi mengontrol seseorang atau seorang murid. Ini namanya miskonsepsi. Miskonsepsi dalam artian keliru pemahaman, salah paham. Ada yang namanya ilusi kontrol murid, ilusi guru mengontrol murid. Semua guru tentunya berhak untuk mengontrol murid. Itu ilusi, tapi kenyataannya tidak semua guru itu bisa mengontrol murid seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Tapi kenyataannya apa? Tidak semua penguatan positif efektif itu bisa bermanfaat ya. Ini ilusi. Ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tapi nyatanya peneguran yang seperti ini tidak bisa menguatkan karakter peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwasanya orang dewasa itu berhak memaksa kita. Apakah semua orang dewasa berhak memaksa kita? Tentunya tidak ya Bapak Ibu. Tidak semua orang dewasa itu berhak memaksa kita. Tentunya kita sendiri yang bisa menentukan arah pikiran kita mau kemana seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Ini menurut stimulus. Menurut stimulus itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut stimulus. Sedangkan menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia beda persepsi ya Bapak. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua orang berperilaku buruk, berperilaku baik, semuanya memiliki tujuan tersendiri. Itu menurut teori kontrol. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus. Sedangkan teori kontrolnya hanya aturan yang bisa mengontrol diri kita. Seperti itu ya. Dan keempat yaitu pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang, selalu berambisi untuk menang-menang. Ini ada pertanyaan baru. Siapa sungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa sungguhnya? Apakah orang tua? Apakah guru di sekolah yang memiliki kontrol untuk siswa? Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Oke, pintar sekali Bapak Ibu ya. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu di sini, siapa yang bisa membuka kepalan tangan saya ini? Silakan Bapak Ibu pegang mic-nya, satu persatu bisa juga boleh ya. Membuka kepalan tangan saya ini dengan cara bagaimanapun.
Bapak Ibu mengancam saya, memuji saya, atau Bapak Ibu bisa memberikan saya iming-iming ya supaya bisa membuka ini. Seperti halnya Bapak buka tangan Bapak, nanti saya akan kasih motor seperti itu. Apakah saya mau membuka nanti? Silakan dengan cara Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mengancam saya, Bapak coba buka, kalau tidak buka nanti saya Bapak pukul. Seperti itu. Oke, silakan coba Bapak Ibu mengontrol ini. Dari bapak-bapak dulu. Oke, silakan bapak-bapak karena ibu-ibunya nanti caranya. Silakan Bapak Betul untuk mengontrol, menyuruh saya untuk membuka kepala tangan saya. Ini merupakan pemaksaan. Tidak, bebas kebebasan. Ujian, paksaan juga boleh. Paksaan boleh. Bapak Anapi, tolong ambilin kontak. Tidak, saya tidak mau berani. Oke, silakan ganti, silakan. Dengan cara apa saja untuk membuka kepala tangan saya. Bapak Ahmad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka tangan Bapak menghadapi itu sebenarnya gampang. Tinggal digelitik aja itu. Jadi akan terbuka sendiri. Karena waktu ini tinggal di apa? Digelitik saja ya. Tapi saya tidak mau ya Bapak Ibu untuk membuka kepala tangan saya ini. Oke, mungkin ada yang mau coba lagi untuk membuka dengan pujian atau iming-iming Bapak Ibu ya. Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jadi sama dengan ini Bapak Ibu. Teori kontrol itu yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu bukanlah orang lain, melainkan adalah diri kita sendiri. Walaupun Anda itu maksa saya, mau membunuh saya, atau mau dikasih hadiah sebesar apapun, kalau saya tidak mau membuka, maka tidak akan bisa membuka. Sama halnya Bapak Ibu main tebak-tebakan dengan temannya. Bapak Ibu pegang satu benda ada di tangannya, lalu disuruh tebak kepada teman-temannya, maka mungkin tidak akan bisa ada yang bisa menebak apa yang ada di kepala ini, karena hanya diri kita yang tahu. Seperti itu. Kira-kira teori kontrol itu seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita, bukanlah orang lain. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memaksa-maksa kepada siswa untuk melakukan hal ini. Ini namanya kita belajar tentang budaya positif. Nanti kita belajar bagaimana caranya mengontrol murid agar pengontrolan kita itu bisa dikatakan positif. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Disiplin positif. Nah, kita ini sudah masuk pada tema kita ya, disiplin positif. Kata disiplin di sini berasal dari kata disiplinen dari bahasa Latin ya Bapak Ibu, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kalau kita kemarin beranggapan bahwasanya positif itu apa namanya, disiplin itu kita digantungkan dengan orang lain ya. Disiplin itu sebelumnya kita suatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan agar siswa taat, siswa rajin ke sekolah, itu disiplin menurut versi kita sebelumnya. Tapi pada sekarang disiplin itu lebih besar pengertiannya, yaitu lebih pada kesadaran diri kita ya. Kita melakukan kedisiplinan, rajin datang ke sekolah tepat waktu karena berkat daripada diri kita, dari sesuatu yang kita yakini bahwasanya datang tepat waktu itu merupakan suatu keharusan bagi saya. Walaupun tidak ada orang yang mengontrol, maka kita juga harus datang ke sekolah dengan disiplin. Itu arti disiplin yang sesungguhnya. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ini adalah disiplin positif. Dalam artian kita menyuruh murid mendisiplinkan anak itu tidak diiming-imingi dengan hukuman. Anak itu datang ke sekolah karena takut dihukum, atau kalau
dengan imbalan atau penghargaan. Disiplin positif itu ditanamkan dari dirinya sendiri, melakukan hal itu karena pengen yang terbaik seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk berubah ke tingkah laku yang lebih baik. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa mendorong siswa kita agar memiliki motivasi tersendiri seperti itu. Jadi lanjut lagi. Poin yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu? Namanya juga kebajikan. Tentunya nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang memiliki nilai positif tinggi, kebaikan. Contoh nomor 1 yaitu profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan juga gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini nilai kebajikan. Makanya diletakkan di profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu Imo Primarius program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan. Kemudian yaitu keterampilan hidup atau bisa dikenal dalam bahasa Inggrisnya yaitu life skill. Life skill ini keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita ketahui, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita mendisiplinkan orang lain, kita harus mengenal orang lain terlebih dahulu. Dengan apa kita mengenal? Yaitu dengan kebutuhan dasar manusia. Saya yakin setiap manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Beda orang pasti beda kebutuhan. Maka dari itu kita harus ketahui apa itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Setiap manusia pasti butuh bertahan hidup. Tidak ada orang yang ingin bertahan untuk mati. Tentunya kita ingin bertahan untuk hidup. Apa saja kebutuhannya Bapak Ibu? Ada makanan, ada juga pakaian, ada juga tempat tinggal, dan juga kesehatan. Ini keamanan, ini juga merupakan kebutuhan bertahan hidup. Ada juga kasih sayang. Ini kita harus tahu bahwasanya manusia itu butuh kasih sayang. Dari siapa Bapak Ibu? Tentunya kan kita butuh kasih sayang dari keluarga ya terutama, dan dari guru, dari semuanya. Ini kita butuh kasih sayang, diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Ini namanya kebutuhan kasih sayang. Ada juga kebutuhan penguasaan. Bapak Ibu, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini penguasaan, kebutuhan penguasaan. Ada juga kebutuhan kebebasan. Setiap orang pasti memiliki rasa ingin bebas dari segala gejolaknya. Apa saja yang dibutuhkan? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Ini kebebasan. Kita tentunya ingin bebas tanpa ada keterkaitan dengan orang lain.
seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah kita tahu bersama ya tentang lima kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Tentunya ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita ketahui motivasi perilaku manusia. Artinya kita itu bagaimana caranya memotivasi manusia agar lebih baik, agar bertingkah laku yang lebih bagus. Itu namanya motivasi. Ada dua motivasi di sini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ekstrinsik, ada juga intrinsik. Kita kenal kalau kata S itu tentunya apa artinya? Dari luar ya. S itu artinya dari luar. Kalau I itu artinya di dalam. Yang biasa belajar bahasa Inggris insya Allah sudah mengenal orang yang namanya S, I itu sudah tahu ya. Jadi ekstrinsik ini merupakan motivasi yang datangnya dari luar. Artinya bukan berangkat dari diri kita sendiri, akan tetapi motivasi itu berangkat karena ada iming-iming ya. Iming-imingnya itu ada dua. Yang pertama yaitu hukuman. Apa itu hukuman? Kita melaksanakan kedisiplinan atau melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu biasanya berangkat ke sekolah itu apa karena dari diri sendiri, apa karena ada aturan, atau takut malu karena ada yang lebih tinggi. Ini yang menjadi yang merupakan contoh dari ekstensi. Kita berangkat ke sekolah atau melakukan kebaikan itu karena ada iming-iming tidak nyaman dengan atasan seperti itu kan. Bisa saja itu karena kalau tidak datang itu saya akan kena denda atau hukuman seperti itu. Itu ekstensi Bapak Ibu dari luar, bukan dari kita sendiri. Yang kedua ekstensi itu yaitu penghargaan. Apa itu penghargaan? Kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang Bapak Ibu tidak mengajukan kepada orang lain atau siswa. Kita mengajar siswa untuk berperilaku baik, maka jangan sampai Bapak Ibu mengiming-imingi dengan hadiah ataupun penghargaan ataupun sejenisnya. Kenapa? Karena itu akan ada akibat Bapak Ibu di masa mendatang atau di masa pendek pasti akan ada nilai-nilai negatif. Selanjutnya yaitu nilai intrinsik. Ini nilai yang paling bagus, motivasi yang paling bagus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini motivasi intrinsik. Jadi orang itu melakukan atau mengajak orang itu karena mereka memiliki keinginan berbeda sendiri dan juga sadar bahwasanya melakukan itu karena ingin menghargai diri sendiri. Ini kata murni dari dalam dirinya sendiri tanpa ada iming-iming atau hal-hal sesuatu yang diinginkan. Ini yang harus kita tanamkan pada siswa kita agar memiliki motivasi perilaku manusia dari dalam dirinya sendiri. Lanjut ya Bapak Ibu. Oke, ini kalau kita selalu memberikan atau memberikan dorongan pada siswa itu karena dari nilai ekspresi, maka apa yang akan terjadi? Didukung oleh penghargaan. Artinya kita mengajak orang itu berpikir dengan memberikan penghargaan. Itu dalam artian kita itu menghukum orang itu. Kenapa? Karena memberikan penghargaan itu satu berlalu jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruhnya baik. Dua, penghargaan menghukum secara tidak langsung. Penghargaan itu menghukum siswa, cuma tidak secara langsung. Ya. Yang ketiga yaitu penghargaan itu mengurangi ketepatan, bisa kurang ketepatannya. Dan selanjutnya yaitu penghargaan tidak dapat efek
merusak hubungan. Kenapa penghargaan merusak hubungan? Karena kalau kita misalnya melakukan sesuatu itu tidak ada imbalannya, maka orang tersebut akan merasa tidak nyaman kepada kita, tidak akan turut seperti itu. Sehingga dimulai oleh penghargaan juga menurunkan kualitas. Dengan penghargaan yang kita berikan, maka kualitas anak akan menurun. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Dengan penghargaan itu, anak tidak akan menjadi orang yang kreatif. Ya, saya yakin itu. Karena kalau tidak diberi iming-iming, maka anak itu tidak akan melakukan kreativitas atau berkarya. Selanjutnya, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Dengan penghargaan ini, maka akan mengurangi motivasi intrinsik. Juga akan ada motivasi dalam dirinya sendiri. Itu kalau kita sering mengiming-iming anak dengan hubungan ataupun dengan penghargaan, karena keduanya ini sama sebenarnya. Penghargaan itu bisa dikatakan sebagai hukuman kepada anak seperti itu. Lalu motivasi intrinsik. Jadi tujuan motivasi intrinsik ini, kenapa kita harus menerapkan motivasi intrinsik? Karena tujuannya yaitu untuk menciptakan manusia yang merdeka. Kita sudah tahu bahwasanya merdeka itu adalah orang yang bebas. Ya. Bebas itu tidak ada orang yang mengikut campur dengan dirinya. Tujuannya untuk menciptakan manusia merdeka. Sedangkan kata merdeka itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara membuat perintah ini menurut Ki Hajar Dewantara. Bukan hanya bukan hanya kita itu lepas dari perintah, akan tetapi kita itu cakap memerintahkan diri kita sendiri. Itu namanya merdeka. Tanpa ada pengaruh dari orang lain, tanpa ada pengaruh dari luar, kita berangkat melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemauan dan keinginan kita. Ini namanya adalah merdeka menurut kita Dewantara. Hubungan ini perbedaan antara hubungan, ada juga konsekuensi, ada juga restitusi. Setelah ini Bapak Ibu akan mengisi kalimat umpam atau ruang kosong yang ada di sini mengenai hubungan konsekuensi. Kita sudah ketahui bahwasanya hubungan itu adalah sesuatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan. Itu hubungan. Kita memberikan sesuatu yang menyakitkan kepada orang lain karena kesalahan seperti itu. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh sebab. Misalnya Bapak Ibu, misalnya di sini ada air terbelah, kita membuatkan seperti itu. Konsekuensinya apa? Kita harus membersihkan seperti itu. Konsekuensi ini perbedaannya. Hukuman tidak terencana. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak melibatkan itu hukuman baru. Tidak melibatkan murid. Hukuman itu secara tiba-tiba. Artinya tidak ada kesepakatan. Bersifat satu arah. Hukuman itu bersifat satu arah. Kemudian berubah hukuman fisik atau psikis. Hukuman itu ada dua, ada yang bersifat fisik, ada juga yang psikis. Yang bersifat fisik itu seperti halnya menyakitkan jiwa, badan, ya, menyakitkan badan. Kalau psikis itu hukuman yang menyakitkan perasaan. Ya, perasaan ini sangat berbahaya, ya, lebih berbahaya daripada menyakitkan badan, karena efeknya kepada juga kalau perasaan ini. Ya. Konsekuensi terencana. Kalau hubungan tidak terencana, maka kalau konsekuensi ini terencana sepakati bersama. Murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun konsekuensi murid tidak dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid di dalam konsekuensi. Dan yang terbaik yaitu restitusi. Apa itu restitusi?
ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan tanpa kesalahan, akan tetapi proses restitusi yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dengan baik. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi dalam restitusi itu kita mengajak murid yang salah itu mencarikan solusi supaya menemukan solusi dari kesalahannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul ya Bapak Ibu? Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit. Sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, hanya tidak nyaman. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Itu konsekuensi. Mendorong anak menyakitkan diri sendiri itu hukuman. Konsekuensi mendorong anak agar betul menyesuaikan tindakan buruk. Ini Bapak Ibu, kita harus mengisi ruang rumpah yang kosong ini. Contohnya, ingat bahwasanya hukuman itu sifatnya memaksa, menyakitkan, itu hukuman. Kalau konsekuensi tidak menyakitkan, hanya saja tidak membuat sesuatu tidak nyaman. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan melakukan lagi karena terbuat keseluruhan. Misalnya Bapak Ibu memerintahkan sesuatu yang telah, kalau ini tuliskan 10 kalimat yang betul, ya, apa kalimatnya? Saya tidak akan melakukan 100 kali bayangkan Bapak Ibu. Jadi siswa akan merasa apa? Apakah ini menyakitkan? Coba Bapak Ibu duduk di sini, tebak di sini ya, tebak Bapak Ibu. Isinya apa kira-kira di sini? Ini masuk hukuman, apakah konsekuensi? Hukuman. Oke, ya nanti kita bahas bersama. Apakah benar, apakah salah? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlibat hari di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Bagus, berikan prestasi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman kita menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman konsekuensi. Apa gimana? Hukuman konsekuensi. Tidak dikasih pakai sepatu karena sepatunya hukuman. Kenapa? Hukuman juga. Oke. Murid disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan lama 10 menit dalam pelajaran POK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman kayak tadi jawabannya. Oke, jadi benar ya Bapak Ibu. Ini hukuman, kemudian ini konsekuensi, ini juga konsekuensi, kemudian hukuman ini mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan sehat. Hukuman apa konsekuensi Pak Ustaz? Oke, kita sekarang masuk pada tahap selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa kita menuliskan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Mengapa? Ada apakah ada yang tahu? Kenapa itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Coba Bapak Ibu bayangkan, saat Bapak Ibu ada perintah dari pemerintah untuk memakai helm saat berkendara, dan juga waktu ada virus corona kemarin itu memakai masker saat bepergian. Itu keyakinan apakah peraturan? Kalau kita meyakini itu peraturan, sehingga Bapak Ibu saat berkendara motor kalau tidak ada polisi, saya yakin Bapak Ibu tidak akan menggunakan helm, karena Bapak Ibu
yang walaupun tidak ada polisi, berarti Bapak Ibu menyadari dan meyakini bahwasanya helm itu bukanlah untuk operasian atau penampilan dan lain sebagainya, tapi ini adalah untuk melindungi diri. Tapi kita jatuh agar kepalanya tidak terjadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu meyakini itu, maka walaupun tidak ada polisi, Bapak Ibu akan memakai helm. Walaupun ada toko tidak sama, terus karena meyakini bahwa helm itu bukanlah sebuah aturan, tapi adalah sebuah keyakinan dari dalam diri kita sendiri itu selamat. Oke, ibadah seperti itu. Kenapa pengaturan? Kenapa keyakinan jelas? Karena peraturan jelas. Karena kalau peraturan itu adalah jalannya dari sekolah atau bapak ibu tanpa melibatkan siswa. Kalau keyakinan jelas, yaitu dari diri sendiri, dari siswa sendiri yang membuat seperti itu, sehingga itu sesuai dengan yang ada pada diri anak seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada keyakinan jelas ya. Keyakinan jelas dan juga peraturan jelas. Jadi keyakinan jelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, proaktif di dalam kelas. Jadi kalau keyakinan jelas dibuat bersama dengan siswa, artinya melibatkan siswa. Kalau peraturan jelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Misalnya Bapak Ibu sembarangan, kalau peraturan itu bisa dikatakan sembarangan, sehingga tidak sesuai dengan keinginan siswa. Seperti itu bedanya keyakinan jelas dan juga peraturan jelas. Oke, pembentukan keyakinan jelas ini bersifat abstrak. Apa itu abstrak? Lumrah ya, berupa pernyataan universal. Artinya berupa pernyataan yang umum dan juga positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi peraturan itu, keyakinan jelas itu tidak banyak Bapak Ibu, hanya sedikit, tapi mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Itu kalau keyakinan. Kalau peraturan belum tentu itu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini bedanya. Semua warga sekolah dan siswa dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Oke, lanjut. Restitusi 5 posisi kontrol. Oke, ini yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu harus menguasai ini. Restitusi seperti mana tadi, restitusi itu adalah kegiatan untuk mendisiplinkan anak dengan cara yang sangat positif ya. Itu restitusi, mencari solusi daripada masalah yang dialami anak. Bukan berarti menegur atau menyalahkan. Itu restitusi. 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Yang harus diketahui yang pertama yaitu penghukum. Ada juga teman, ada juga pembuat merasa bersalah, ada juga pemantau, ada juga manajer. Oke, nanti Bapak Ibu kita ulas posisi kontrol yang mana yang telah kita lakukan untuk siswa. Oke, kita pahami dulu penghukum. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan ekosistem atau alat yang dapat menekan untuk murid. Biasanya penghukum itu Bapak Ibu, biasanya kata-katanya itu tinggi, tak kasar. Contohnya seperti patuhi aturan saya, kalau tidak awas kamu. Seperti itu adalah hukuman. Penghukum Bapak Ibu seperti penghukum. Misalnya seperti ini, kamu selalu saja salah. Ini kata-katanya kasar ya. Pasti selalu berakhir, selesai. Ini namanya kata-kata penghukum. Kalau Bapak Ibu menjadi penghukum, pastinya nada-nadanya tinggi, kasar. Misalnya contoh yang ada di sini. Ini penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, ya, melotot. Ada juga dan jari-jari menunjuk-nunjuk. Itu
menggunakan penghukum seperti itu ya. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya dari penghukum ini adalah kemungkinan murid marah dan berdendam atas bersifat agresif. Bapak Ibu guru akan mendapatkan dendam dari murid ya, dendam dari murid. Menyakitkan murid itu kalau penghukum. Lanjut. Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada penghukum ya, lebih lembut suaranya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Hanya saja walaupun ini lebih lembut, orang itu merasa tidak nyaman ketika ditegur dengan menggunakan pembuat merasa bersalah. Seperti apa contohnya Bapak Ibu? Ini contoh kata-katanya pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kata-kata orang menegur orang itu membuat merasa bersalah. Orang lain itu akan merasa kecewa kepada kita ketika kita menggunakan posisi ini. Yang kedua, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Nah, dengan kata ini membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Seperti itu. Ini adalah membuat merasa bersalah. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Terus selamanya murid itu akan memiliki rasa bersalah, tak nyaman, tak nyaman bila muridnya pasti selalu kepikiran seperti itu sehingga bisa merusak mental daripada murid itu. Lanjut, teman. Posisi Bapak Ibu guru mengontrol siswa sebagai teman, menganggap orang yang salah itu ibaratnya teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi posisi teman. Kata-katanya seperti apa? Ayo bantulah demi Bapak. Seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Iya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi kita mengontrol sebagai teman. Kemudian mengontrol sebagai pemantau. Bapak Ibu sebagai pemantau. Bagaimana memantau? Sebagai pengawas, mengawasi. Lanjut. Manajer. Ini posisi terakhir Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang paling baik daripada yang barusan, yaitu posisi terakhir, yaitu manajer. Manajer adalah si posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, menghasilkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, menunjukkan murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini namanya masuk pada restitusi itu. Oke Bapak Ibu, ini merupakan suatu teori kontrol yang terakhir, yang paling baik yang seharusnya Bapak Ibu lakukan untuk lebih memahami serta praktik aksi nyata yang telah dilakukan pada pembelajaran 5 posisi kontrol ini. Maka Bapak Ibu guru sekarang kita dengarkan contoh orang yang telah guru dan telah menegur dengan menggunakan 5 posisi kontrol ini. Perhatikan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kehilangan posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Karena orang ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu.
biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini
hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan tentang praktek yang telah dilakukan oleh guru yang barusan itu. Tentunya kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan lebih baik, posisi kontrol yang mana yang harus kita lakukan di sekolah. Tentunya yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi kontrol sebagai manajer ini merupakan suatu posisi kontrol yang sangat bagus kalau kita terapkan di sekolah, sehingga kita itu tidak ada yang melakukan atau menyakitkan murid. Karena namanya juga budaya positif, maka kita harus menerapkan suatu yang positif yang bisa mendisiplinkan anak berangkat dari dirinya, bukan dari orang lain, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru, sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira sebelumnya Bapak Ibu menggunakan teori motivasi kontrol yang mana yang telah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Apakah manajer atau penghukum atau pemantau? Kadang-kadang ya, kadang-kadang menggunakan penghukum, kadang-kadang juga sebagai pemantau, kadang-kadang juga sebagai teman. Itu merupakan jadi kalau bisa kita itu harus mempraktikkan untuk menggunakan teori proses kontrol yang terakhir, yaitu yang manajer, agar siswa itu merasa aman, nyaman, sehingga siswa senang datang ke sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau menurut saya ini manajer ini sesuai dengan teori kontrol yang terakhir, yaitu Bapak Ibu, yaitu tema kita yang terakhir, yaitu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat untuk menurut dosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini ada yang namanya segitiga restitusi. Ini merupakan bagian dari teori kontrol. Langkah-langkah yang dilaksanakan di posisi kontrol manajer yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar mendapatkan atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Namanya juga segitiga. Kita pernah belajar dulu di waktu SMP itu, segitiga itu berarti kan ada tiga komponen. Ada tiga komponen dalam tahapan ini. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua yaitu menanyakan keyakinan, dan yang terakhir yaitu menstabilkan identitas. Sekarang lanjut pada validasi menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Namanya juga stabil. Bagaimana itu stabil? Kita tidak semena-mena menyalahkan siswa yang salah, akan tetapi kita juga harus membenarkan. Guru berkata berbuat salah itu hal yang sama. Misalnya ada murid yang telat, maka kita stabilkan dulu identitas mereka. Kalau kita langsung menyalahkan, kamu salah, maka siswa tidak akan stabil. Dalam stabil ini artinya kita membayangi siswa itu supaya siswa itu tidak merasa bersalah, akan tetapi bangkit dari masalah itu. Seperti halnya contoh seperti ini, kamu datang telat, ya betul, misalnya seperti itu. Kamu harus menstabilkan dulu, ya kamu salah,
setiap orang pasti melakukan kesalahan. Saya pun juga sering melakukan kesalahan. Tapi setelah itu kita iming-imingi dengan hal-hal yang positif. Seperti halnya, tapi bagaimana kita itu solusinya supaya tidak berbuat salah lagi. Seperti itu ya, kira-kira menstabilkan identitas. Tidak semena-mena menyalahkan, akan tetapi kita harus mengiming-imingi bahwa murid itu adalah benar dengan kata-kata yang baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, yaitu yang kedua, validasi kebutuhan. Murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi atau melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Seperti halnya tadi yang kita pelajari 5 kebutuhan manusia itu. Apa saja Bapak Ibu? Kasih sayang, kebebasan, dan lain-lain. Kata-katanya seperti apa validasi kebutuhan ini? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini contoh dari validasi kebutuhan. Lanjut. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu validasi kebutuhan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya. Maka kita tanya kebutuhannya siswa itu apa, seperti itu. Guru berkata seperti apa contohnya? Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagimu, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu guru memberikan motivasi agar siswa itu menemukan solusi. Kita bantu carikan solusinya bagaimana siswa itu supaya tidak terlambat, seperti itu. Ini merupakan validasi kebutuhan. Baik Bapak Ibu guru, ini kita sudah ada di penghujung materi kita pada kesempatan hari ini. Ini merupakan rangkuman dari materi yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Disiplin positif turun ke teori kontrol, teori kebutuhan ini dari Dr. William Glasser. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa mendirikan kegiatan-kegiatan yang positif, bisa mendisiplinkan anak dengan hal-hal yang positif sesuai dengan materi yang saya harapkan tentunya, yaitu Bapak Ibu bisa menjadi pengontrol seperti hanya manajer dan bisa melakukan restitusi segitiga restitusi seperti itu, sehingga bisa membuat siswa aman dan nyaman. Namun sebelum acara ini saya tutup, mungkin Bapak Ibu ada unek-unek atau hal-hal yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Semua sudah yakin semua? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Namun sebelumnya Bapak Ibu harus memberikan refleksi terlebih dahulu ya Bapak Ibu atas kegiatan yang telah saya lakukan. Silakan Bapak Ibu berpendapat seperti ini Bapak Ibu. Refleksinya adalah Bapak Ibu, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Silakan hidupkan mic-nya Bapak Ruji. Silakan siapa saja yang menjawab ini. 4 pertanyaan ini harus dijawab ya Bapak Ibu. Ini sebagai bahan refleksi untuk saya, untuk memperbaiki diri saya dalam menyampaikan atau apa yang harus saya perbaiki, seperti itu. Jawab sesuai dengan keyakinan dan kemampuan Bapak Ibu. Apa saja ya? 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari barusan itu Bapak Ibu? Apa yang bikin Bapak Ibu tertarik untuk mengubah dari misalnya penghukum ke teori apa barusan itu, pemantau atau juga manajer, seperti itu. Silakan. Kemudian ada yang berpendapat agar tetap pulang, bisa saja cepat ini kita. Karena kalau 4 pertanyaan ini dijawab, maka kita akan segera pulang, seperti itu. Bapak dulu. Oke, silakan Bapak dulu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari barusan itu sehingga Bapak betul bisa mau merubah, seperti itu. Ya. Cukup menang.
bisa setiap minggu kayak gini saya siap untuk mengikutinya, Pak. Oke, terima kasih Pak Badrun dalam memberikan referensi yang ini. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, Bapak Ibu? Perasaan Bapak Ibu selama mengikuti acara barusan itu, perasaannya gimana? Apakah senang, sedih, bahagia? Silakan dijawab. Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Nafi. Saya mengikuti forum seperti ini sangat antusias sekali dan sangat senang sekali karena dapat menambah wawasan saya dalam paradigma itu budaya positif, dan banyak hal-hal yang saya dapatkan ketika sampean memaparkan materi-materi yang ada barusan. Terima kasih, mungkin itu saja. Oke, yang ketiga, peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Bapak Ibu seperti apa? Apakah dia mau membantu seperti itu? Silakan Bapak Jadi. Ya, peran sampean, peran apakah yang telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran saya selama mengikuti modul ini sangat mendukung sekali ya. Dan saya perannya sebagai peserta dalam kegiatan ini ya, sebagai peserta dan pendukung gitu, peran saya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, saya akan menjadi amung yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Bapak Sukardi. Peran sampean setelah mengikuti pembelajaran ini mau jadi apa? Apa yang akan Anda lakukan seperti itu setelah dapat dari modul ini? Apakah mau menjadi pengontrol manajer, apa mau tetap menjadi penghukum seperti itu? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Karena kami telah paham sedikit demi sedikit dari pemaparan Bapak Hanafi dari awal itu, kami itu lebih cenderung dan lebih menarik itu yang terakhir itu menjadi manajer. Tapi itu tidak akan tidak akan kami laksanakan terus, tapi kami akan hanya mencoba sedikit demi sedikit dan akhirnya nanti insya Allah akan terlaksana apa yang kami inginkan gitu. Jadi sebagai manajer. Oke, Bapak Ibu guru yang telah mengikuti sesi budaya positif pada kesempatan kali ini,